Pesantren, sebagai sistem pendidikan Islam di Indonesia dipandang sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam melahirkan generasi bangsa yang bermoral Islami. Diperlukan bangunan yang memiliki fasilitas mumpuni untuk menunjang kebutuhan pendidikan dan aktivitas Islami. Maka dari itu Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah mengembangkan sebuah fasilitas pendidikan tingkat SMP di bawah bimbingan Guru Mulia Buya Yahya. Kami persembahkan salah satu karya anak bangsa, Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Anal. Berlokasi strategis di Komplek Duta Bintaro, Kunciran, Tangerang, Al-Bahjah An-Nahal menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi santriwati untuk menjalankan kegiatan pendidikan, serta aktivitas di dalam lingkungan pesantren tanpa distraksi dari hiruk-pikuk perkotaan. Al-Bahjah An-Nahal menerapkan arsitektur minimalis modern dengan dominasi warna putih yang mencerminkan kesederhanaan, kesucian, tidak berlebihan, dan bersahaja mengikuti kemajuan dan modernisasi zaman, namun tetap berpegang pada nilai-nilai Islami. Al-Bahjah An-Nahal terdiri dari 4 masa bangunan, 3 lantai gedung SMP, 2 lantai gedung asrama, 2 lantai gedung serbaguna, klinik umum, serta fasilitas penunjang lapangan serbaguna dan masjid umum. Sebagai fasilitas utama, gedung SMP ditempatkan paling depan menghadap akses jalan utama dengan tujuan sebagai wajah dari Al-Bahjah An-Nahal. Didesain dengan secondary skin yang disusun menyamping sebagai upaya keamanan dan privasi untuk penghuni yang mayoritas perempuan, namun tidak menghalangi sirkulasi udara maupun cahaya alami yang masuk ke dalam bangunan. Al-Bahjah An-Nahal menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap dan nyaman untuk tingkatan pendidikan SMP, seperti ruang kelas, laboratorium, ruang tidur santriwati, lapangan serbaguna, dan ruang serbaguna indoor. Serta disediakan amphitheater indoor, perpustakaan, taman rooftop, dan taman baca outdoor, di bawah pohon rindang yang diharapkan dapat menjadi variasi tempat belajar atau sekedar tempat beristirahat sejenak bagi santriwati. Proses rencana pembangunan Al-Bahjah An-Nahal akan dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap 1 bangunan SMP, tahap 2 bangunan asrama, tahap 3 bangunan serbaguna, lalu tahap 4 klinik dan lapangan serbaguna. Setiap tahap pembangunan Al-Bahjah An-Nahal akan tetap memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan penghuni, khususnya kegiatan belajar mengajar santriwati dan guru agar terciptanya lingkungan yang kondusif. Dengan demikian, Al-Bahjah An-Nahal diharapkan dapat menjadi pesantren yang menciptakan lulusan insan kamil berkepribadian muslim yang bertakwa, cerdas, baik budi pekertinya, serta berguna bagi diri sendiri, agama, keluarga, masyarakat dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai Anda, perindu kemuliaan Anda yang insya Allah adalah orang-orang tua yang berjaya di dunia dan di akhirat karena punya anak-anak yang soleh, solehah, yang sukses di dunia dan di akhirat. Husnudzan kami. Maka bersama ini kami ajak Anda untuk bisa mendukung program yang kami hadirkan. Kami tentunya bersama para tim pendidikan formal Al-Bahjah, kami akan hadirkan pendidikan formal tingkat SMP di Al-Bahjah di Tangerang, yang di dalamnya akan kami hadirkan kurikulum nasional, ada juga muatan agama demi keselamatan anak putra-putri Anda di dunia dan di akhirat. Kemudian juga kita hadirkan satu program yang sesuai dengan keadaan zaman ini untuk membangun keahlian di dalam dunia, di dalam ilmu dunia, entrepreneurship, dan juga kita Cambridge yang dihadirkan di sini.
dan juga diupayakan anak-anak ini memahami dua bahasa, Arab dan bahasa Inggris, dan akan ditangani oleh ahlinya insya Allah. Dan kita buat kelas kecil agar perhatian bisa tertuangkan atau seutuhnya kepada anak-anak ini. Dan semoga Allah mudahkan dalam mendidik anak-anak ini, dan semoga Anda dipilih oleh Allah menjadi orang tua yang punya anak-anak sukses. Karena anak-anak kita bukan hanya yang kita didik hanya untuk bukan menjadi sukses di akhirat saja, di dunia harus sukses untuk melestarikan semesta. Dan itu perlu ilmu, bukan ilmu agama saja, ilmu dunia harus kuasai. Masya Allah, kami himbau kepada Anda untuk bisa mendukung program ini. Tempatnya adalah di Komplek Duta Bintaro dengan nama SMP Al-Bahjah An-Nahl, di Komplek Duta Bintaro, Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Kemudian juga kami himbau kepada siapa untuk memberikan informasi kepada yang lainnya. Ini tahun pertama, dan semoga setelah ini akan berkembang dan Anda menjadi pendukung. Bahkan mungkin Anda adalah orang pertama yang menghantarkan anaknya ke tempat mulia ini. Masya Allah, semoga Anda diberi kesuksesan oleh Allah dalam mendidik anak-anak Anda, dan semoga Anda dan anak-anak Anda adalah orang yang sukses dunia akhirat. Masya Allah, nuhibbukum fillah, mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak. Pondok pesantren juga memberikan pendidikan karakter dan akhlak yang kuat kepada anak perempuan. Mereka akan diajarkan untuk menjadi individu yang tangguh, yang bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki akhlak yang baik, hormat kepada ayah dan bundanya. Dan yang ketiga, bisa meningkatkan kemandirian. Anak perempuan yang belajar di pondok pesantren juga diajarkan untuk mandiri dan berdikari. Mereka belajar untuk mengatur waktu, menjaga diri sendiri, dan mengambil keputusan. Sekali lagi, kami dari SMP Al-Bahjah An-Nahl mengucapkan selamat mengikuti parenting bersama Guru Mulia Buya Yahya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada Abah Haji Muhammad Nur selaku Ketua Panitia, dan sekaligus beliau juga merupakan Ketua Yayasan dari SMP Al-Bahjah An-Nahl. Semoga Allah berikan keberkahan untuk Abah Haji Nur keluarga, insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Masya Allah, sahabat semuanya, ayah bunda yang kami muliakan, peserta dari seminar Farming Online, berbicara mengenai generasi muda Indonesia sekitar 5-14 tahun aktif dalam penggunaan gadget dan internet nih, ayah bunda semuanya nih. Kayaknya itu ayah bunda juga sudah familiar semua informasi seperti itu. Namun, literasi digital itu memang sudah terbilang kurang, betul nggak nih ayah bunda ya? Mereka, para anak-anak muda zaman sekarang itu beresiko terpapar konten negatif karena sulit sekali memilah-milih informasi mana yang benar, mana yang salah. Nah, berdasarkan 12 jam sehari nih ayah bunda, anak-anak itu menghabiskan lebih dari hampir sepertiga waktunya untuk melihat layar gadget, termasuk smartphone atau yang kita kenal juga sebagai screen time. Dan hanya 6% ya bunda berada di luar ruangan. Jadi memang waktunya itu banyak dihabiskan dengan smartphone-nya. Ditambah hadirnya televisi analog yang sudah pernah kita dengar juga, itu televisi analog saja sudah beralih ke digital atau yang biasa kita kenal dengan smart TV, betul ya? Handphone juga beralih ke smartphone. Ada lagi istilah smart people, smart city, smart school, dan lain-lain. Nah, seolah-olah kita sebagai seorang atau orang tua ini dituntut untuk beradaptasi dengan pola asuh yang smart parenting, Masya Allah. Ini agar apa? Agar anak-anak kita tentunya dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan digital yang sehat dan bijaksana.
Nah, seperti apa sebenarnya membangun generasi tangguh ya di era digital? Nah, insya Allah inilah seminar parenting online membangun generasi tangguh di era digital. Karena pada sore hari ini tentunya kita akan belajar bersama guru kita tercinta, Buya Yahya. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menyimak ilmu-ilmu yang akan Guru Mulia Buya Yahya sampaikan. Langsung saja kepada Guru Mulia Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Ayah dan ibu, itu kebahagiaanku. Doa ayah dan ibu, itu berkah untukku. Kasih ibu
sia-siakan waktu yang terus berjalan untuk meraih impian masa depan gemilang. Berguna bagi agama, bangsa juga negara, semangatkan ku jaga untuk terus berjuang. Walau lelah berkorban, takkan pernah menyerah. Tantangan dan rintangan kan ku hadapi semua. Ayat demi ayat ku bacakan, surat per surat ku ulang-ulang, dari juz ke juz terus ku lantunkan, semoga ku hafal seluruh Al-Quran. Al-Hafiz, Al-Hafizullah, sebuah cita-cita yang mulia, yang memberi mahkota cahaya kedua orang tua di surga. Berguna bagi agama, bangsa juga negara, semangatkan ku jaga untuk terus berjuang. Takkan pernah menyerah, tantangan dan rintangan kan ku hadapi semua. Oh, ayat demi ayat ku bacakan, surat per surat ku ulang-ulang, dari juz ke juz terus ku lantunkan, semoga ku hafal seluruh Al-Quran. Ayat demi ayat ku bacakan, surat per surat ku ulang-ulang, dari juz ke juz terus ku lantunkan, semoga ku hafal seluruh Al-Quran. Al-Hafiz, yang mulia, yang memberi mahkota cahaya kedua orang tua di surga. Al-Hafiz, Al-Hafizullah, sebuah cita-cita yang mulia, yang memberi mahkota cahaya kedua orang tua di surga. Yang memberi mahkota cahaya kedua orang tua di surga. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan para hamba-hamba pilihan Allah, para orang tua, yang semoga yang bersama kami saat ini adalah orang tua
yang akan mulia bersama putra-putrinya. Orang-orang tua yang Allah beri kemudahan di dalam mendidik putra-putrinya. Orang-orang tua yang akan berbahagia dengan putra-putrinya. Pertama dan utama, mari kita memandang anak kita dengan pandangan kasih sayang yang sesungguhnya. Bukan di saat melihat mereka sehat, lalu kita beri makanan apa saja. Akan tapi mari kita melihat di saat mereka sakit. Di saat mereka sakit, semoga anak kita sehat semuanya. Ini hanya sekedar merenung. Kalau anak sakit, kita begitu rela membawa anak kita ke dokter. Kadang anak kita harus ditusuk oleh dokter dengan jarum untuk disuntikan. Diberi makanan yang tidak enak, yaitu obat. Bahkan di saat meminum pun mereka juga berlari-lari karena pahitnya obat, dan seterusnya. Apa itu artinya? Kasih sayang itu ternyata kadang bentuknya ya seperti itu. Bukan hanya sekedar pelukan. Bukan sekedar kita membelai anak kita. Akan tapi ternyata kadang kasih sayang sejati kita itu tampak dalam bentuk sesuatu yang secara zahir menyakitkan. Tusukan jarum dan sebagainya. Atau memberi obat yang mereka tidak suka. Bahkan mungkin lari mereka dan harus kita paksa untuk bisa minum obat demi kesembuhan mereka. Apa yang menjadikan kita rela melakukan itu semuanya? Yang menjadikan kita rela adalah rasa kasih sayang kita. Karena kita berharap di balik suntikan jarum suntik itu, ia akan sehat. Di balik obat yang diminumnya akan sehat. Dan hendaknya begitulah cara kita mandang anak kita. Bukan sekedar membelai. Bukan sekedar kita memeluk anak kita. Akan tapi kadang harus ada sesuatu yang terlihat pedih. Akan tapi ternyata di balik kepedihan itu adalah kemuliaan bagi anak tersebut. Termasuk di dalamnya ini dalam mendidik anak. Kita mendidik anak di hari ini, Masya Allah. Orang yang berada di luar pesantren sana, insya Allah dijaga oleh Allah. Banyak yang terjaga. Akan tapi kita harus sadar, begitu besarnya godaan yang ada di luar sana. Begitu besarnya godaan akhlak. Dimulai dari kebiasaan anak kita dengan handphonenya, alat telekomunikasi, kemudian dunia maya, internet, dan seterusnya. Yang mau tidak mau anak hari ini harus berurusan dengan hal-hal yang semacam itu. Sehingga seketat apapun sang orang tua tidak akan mampu mengontrol anak semaksimal mungkin. Karena terlalu banyak sarana-sarana komunikasi yang bisa dilakukan oleh anak kita dengan di luar kita di sana. Sementara di luar kita bermacam-macam model manusia. Yang baik banyak, akan tapi yang tidak baik juga banyak. Dan ini harus jadi bahan renungan bagi kita. Memang anak kita, karena itulah yang diajarkan oleh Allah, agar kita senantiasa memohon untuk diri kita, anak kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita meminta di dunia kebaikan dan di akhirat juga kebaikan. Ini diajarkan. Allah yang mengajarkan kepada kita. Nah, maka kerinduan kita untuk menjadikan mereka fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tentu ini perlu perencanaan, perlu proses. Nah, ini proses yang harus kita lewati adalah pendidikan untuk anak-anak kita. Anak Anda boleh menjadi seorang dokter, boleh menjadi seorang insinyur, boleh menjadi seorang jenderal. Akan tapi ingat, yang terpenting adalah mereka harus menjadi orang yang ahli sujud. Terbayang alangkah indahnya pemandangan jika Anda melihat putra Anda yang selalu
basah dengan air wudhu, biarpun dalam keadaan sibuk menjalankan operasi, mengoperasi pasien karena seorang pakar, seorang ahli atau dokter bedah, spesialis bedah. Kemudian setelah selesai menjalankan tugas operasi, dia bisa lapor kepada Anda sebagai ibunda atau ayahanda, Umi, alhamdulillah operasi sudah selesai. Dan 3 juz Al-Quran sudah aku baca tadi. Wajahnya basah dengan air wudhu. Di mushafnya tidak pernah terlepas Al-Quran. Tidak mengangkat suara di depan ibunda dan ayahandanya. Selalu patuh kepada ayah ibundanya. Bangun malam tidak pernah putus. Itu anak siapa? Anak Anda. Kalau anak Anda belum seperti itu, ayo kita hantarkan menjadi anak semacam itu. Anda jangan menjadi sebagian orang yang terlena, hanya merindukan kesuksesan anaknya di dunia, akan tapi tidak pernah berpikir bagaimana akhirat yang lebih panjang. Orang tua harus cerdas dong. Yang tidak pernah memikirkan pendidikan anaknya, maka ketahuilah, dia adalah orang tua yang sakit akal barangkali. Tidak pernah berpikir masa depan anak. Tetangga pun marah. Tetangga-tetangganya akan marah melihat seorang ibu yang membiarkan anaknya tidak ngaji, tidak sekolah, tidak belajar, tidak ini. Setiap hari hanya main. Tetangganya akan berkata, ini ibu apa sih? Kok membiarkan anaknya begitu saja? Karena apa? Karena ibunya sama sekali tidak cerdas. Membiarkan anaknya begitu saja main. Sekolah tidak pernah dihantarkan. Tidak pernah diarahkannya. Tidak pernah dididik untuk bisa sekolah. Lain. Maka orang yang memikirkan anaknya, pendidikannya, itu adalah dialah orang tua yang cerdas. Cuman kecerdasan ini kadang sangat berbatas. Sementara dia adalah orang beriman bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan nanti di akhirat. Kehidupan di surga nanti. Maka yang semula cerdas ternyata menjadi tidak cerdas. Yaitu di saat hanya memikirkan kebaikan anaknya saat di dunia. Tidak pernah berpikir tentang kehidupan di akhirat. Maka munculnya orang yang beriman, akan tetapi dia menyekolahkan anaknya di sekolah tinggi-tinggi dalam pendidikan dunia, pendidikan ilmu kedokteran, ilmu engineer, dan ilmu yang lainnya, akan tapi lupa, tidak dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu biarpun semula dianggap cerdas karena memikirkan pendidikan anaknya, ternyata hasilnya adalah dia tidak cerdas. Karena apa? Ada kehidupan yang panjang, yang tidak ada akhirnya. Kehidupan di akhirat tidak pernah dipikirkan oleh orang tua. Maka bergabung di tempat ini, ayo menjadi orang tua cerdas. Anak kita boleh jadi dokter ya, boleh jadi insinyur, bahkan mungkin boleh jadi presiden. Tapi yang bagaimana? Presiden ahli sujud, tidak mengambil yang haram. Lihat, selalu ingat Allah dan Rasulnya, lesannya basah dengan berzikir. Lihat, aktivitas maksimal, akan tapi dia tidak lupa Allah. Selalu ada untuk Allah, waktu untuk Allah, rizki untuk Allah, kesempatan untuk Allah. Dan dengan Allah itu bukan berarti kita harus berada di masjid terus, tidak, akan tapi berinteraksi dengan manusia. Mungkin anak Anda seorang gubernur, bahkan mungkin seorang presiden, dia memikirkan umat ini, rakyat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita rencanakan. Allah yang akan memudahkan. Maka perkumpulan ini, pertemuan saat ini adalah kami ingin menggugah kepada siapapun, sadar mendidik anak dengan pendidikan yang benar, yaitu hantarkan anak Anda sesuai dengan cita-cita mulia Anda. Tapi jangan lupa, cita-cita tertinggi harus bagaimana anak kita selamat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pilihan banyak. Bagaimana untuk menjadi anak yang sukses di dunia dan di akhirat. Yaitu diantaranya mungkin memasukkan anak di pesantren. Kalaupun anak tidak di pesantren, banyak yang baik, akan tapi godaan seperti kami sampaikan tadi, besar di luar itu. Tapi kalau sudah kita masukkan anak kita di dunia pesantren, lihat. Godaannya sempit, sedikit. Tidak banyak yang mengganggu mereka. Waktunya pun banyak. Sebab kalau sudah anak kita di luar, di rumah, lihat. Kalau di pondok dulu, lihat. Aktivitasnya seperti itu. Sebelum subuh sudah bangun subuh. Sholat subuh. Setelah subuh murajaah. Baca Al-Quran. Baca ilmu yang lain. Mandi. Sarapan. Kemudian berangkat sekolah. Dan seterusnya pulang. Dan seterusnya berputar seperti itu. Waktunya full untuk belajar. Istirahat belajar. Istirahat belajar, makan. Tapi kalau sudah berada di luar, waktu banyak tersita. Tidak ada yang bisa membatasi anak kita. Waktu tersita dengan handphonenya. Berapa menit? Berapa jam?
handphone. Ikut ibunya belanja ke pasar. Pamannya datang. Bibinya datang. Sepupunya datang. Nggak mungkin dia di kamar saja akan dikatakan anak kuper. Akan jadi bahan omongan nanti. Mau tidak mau harus keluar dan sebagainya. Belum lagi ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dia tinggal berapa waktunya yang tersisa untuk belajar. Inilah wahai para orang tua, kita harus benar-benar memahami tentang pentingnya menjaga anak kita itu. Nah, termasuk, mohon maaf, kalau seandainya di pondok pesantren, mungkin ada pondok pesantren yang bayar yang mahal, tetapi ketahuilah semahal-mahalnya di pondok pesantren, dia tidak lebih mahal daripada yang di luar. Di luar mungkin sekolahnya gratis, akan tetapi dia akan minta sepeda motor, mungkin ada yang minta mobil. Kemudian memang gratis motor, harus bayar. Motor bisa dikasih bahan bakar dari air, nggak bisa, harus bensin. Minta handphone, handphone tanpa pulsa nggak jalan juga. Belum lagi uang jajannya berapa dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau anaknya baik, kalau tidak baik ngambil uang sendiri dan masih banyak. Belum lagi terbawa kepada selera anak-anak yang lainnya, ikut-ikutan dan seterusnya, naudzubillah. Itu jika anaknya baik-baik. Akan tapi kalau sebagian anak yang sudah dijadikan, karena mungkin anaknya orang yang cukup dan sebagainya, dijadikan sebagai mesin sapi perah atau bagi anak-anak yang nakal, sehingga mungkin kadang dipaksa untuk sapu-sapu dan yang lainnya, dan banyak kejadian semacam ini. Sangat mengerikan di luar sana. Bukan kami mengatakan di luar jelek semua, tidak. Akan tapi kami ingin mengajak semuanya untuk berpikir cerdas, keselamatan anak kita, lingkungan anak kita. Nah ini. Dan bersama ini juga, ya, kami Al-Bahjah berusaha dan berupaya menyiapkan untuk Anda yang merindukan anaknya sukses di dunia, dengan pendidikan dunia yang insya Allah cukup untuk berkiprah nanti di dunia, dan juga ilmu akhirat untuk berbekal mereka untuk akhirat mereka nanti. Nah, bersama ini ada di Tangerang kita akan buka pesantren dari SMP kemudian SMA yang kami sebut dengan Al-Bahjah An-Nahl. Dan memang program Al-Bahjah banyak. Kita ada stasiun radio, ada televisi, dan sekolah-sekolah termasuk di antaranya ini. Semoga ini di Tangerang yang kita sebut dengan Al-Bahjah An-Nahl. Tentunya di sini sedikit kami buat beda dengan Al-Bahjah yang lainnya. Kami akan tekankan mereka, kita kenalkan dengan cara pengenalan yang baik, termasuk kita kenalkan dunia modern, dunia informasi dan di era global ini, di era digital ini lebih modern mungkin, termasuk kita ingin mencetak menjadi pebisnis ahli surga dan lainnya. Tentunya mereka tetap ahli sujud. Bayangkan kalau ternyata putra Anda seorang yang punya perusahaan dengan 1000 karyawan, pengajian bulanannya nggak perlu undang orang karena anak Anda sendiri yang bisa memberikan kajian. Sholat tarawih nggak bingung cari imam karena sudah punya beberapa juz dan seterusnya. Itulah anak Anda. Dan ini insya Allah di Al-Bahjah An-Nahl ini kami hadirkan program itu. Dan bagi yang sudah bergabung, silakan yang jika merindukan anak Anda lihat dari dekat. Seperti apa? Dan ini kelas pertama. Pembangunan berjalan terus. Anda bisa lihat pembangunan berjalan terus. Dan memang kami tekankan sisi akhlak adab. Kami rindu bahasanya anak Anda yang Anda setorkan kepada kami akan kami kembalikan dalam keadaan dia lebih tawadhu kepada Anda, menghibur hati Anda, berilmu, punya Al-Quran dan seterusnya. Itu harapan kami. Biarpun kami tahu bahasanya dalam mendidik anak tolong-menolong, tidak hanya setelah diserahkan kepada kami lalu Anda tidak ikut campur, oh tidak, akan tapi kita sinergi bersama-sama bagaimana menyempurnakan pendidikan di saat berada di sekolah kami yang akan mendidik mereka di saat pulang di rumah Anda yang mendidik mereka. Nah, ini adalah tugas kita bersama. Dan semoga apa yang kita cita-citakan terwujud dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kami ingatkan kepada siapapun ya, yang punya anak, ingat anak Anda adalah bukan sekedar nikmah, akan tapi dia adalah juga amanah yang harus kita jaga. Jangan sampai naudzubillah ternyata anak kita tidak kenal Allah. Alangkah banyaknya orang tertipu. Dan ini dikisahkan ada orang ahli ibadah, bicara umrah, dia sering umrah, bahkan umrah Ramadan, tahajud, ia puasa Senin Kamis dan seterusnya. Akan tapi ternyata sang orang tua tersebut lupa mendidik anaknya, sehingga anaknya tidak kenal Allah, dan sang anak berada di neraka. Setelah di neraka anak tidak terima,
nuntut kepada Allah. Al-akhila yawma idzin ba'duhum li ba'din adu, disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa nanti itu kalau sudah di akhirat saling bermusuhan. Yang dulu bapak dan anak saling menuntut, termasuk anak yang tidak merasa tidak dididik oleh orang tuanya dengan pendidikan yang baik, maka anak itu akan menuntut, ya Allah, masukkan ayahku ke neraka, biarpun dia ahli ibadah, biarpun dia ahli sujud. Karena apa? Telah membiarkan aku melakukan kemaksiatan, telah membiarkan aku bodoh sehingga aku tidak kenal engkau. Nah, akhirnya apa? Orang tua akan dimasukkan ke neraka bersama anak-anak. Akan rugi kita. Maka dari itu, ayo kita serius menghantarkan anak kita pada kemuliaan. Dan pondok kita berusaha, kita akan sama-sama, kita akan buat satu lingkungan, satu milieu yang menarik, yang nuansa Islami, dan rindu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mukaddimah yang bisa kami sampaikan. Kami lebih rindu kalau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan apapun ya, termasuk masalah pendidikan anak atau masalah pendidikan yang ada di Al-Bahjah. Masya Allah, kepada semuanya kami persilakan, dan semoga pertemuan kita biarpun saat ini melalui Zoom, akan tapi semoga ini pertemuan yang benar-benar menjadi sebab kita kelak bertemu di surga bersama baginda Nabi SAW dengan anak-anak kita semuanya. Masya Allah. Pandang, ingat, pandang putra putri Anda dengan kasih sayang yang sesungguhnya, bukan sekedar kasih sayang, kasih sayang yang sesungguhnya. Sehingga dengan kasih sayang ini kadang kita harus tega melepas anak kita demi kejayaan mereka, demi kemuliaan mereka. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Anak bukan sekedar nikmat, namun juga amanah yang harus kita jaga. Kita kelihatan dengan pendidikan untuk mereka, pendidikan untuk lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah, syukran jazilan Bu ya atas apa yang Nabi sampaikan. Dan insya Allah, alhamdulillah, untuk ayah bunda semua yang kami muliakan, sekarang kita memasuki segmen yang kita tunggu-tunggu, yaitu segmen tanya jawab bersama Guru Mulia Buya Yahya. Yang insya Allah pertanyaan-pertanyaan sudah telah ditanyakan di kolom chat ini, alhamdulillah. Coba kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya terlebih dahulu sebelum nantinya kita persilakan pertanyaan secara langsung melalui video ya. Bismillah, kita coba cek dari paling atas, ada di sini. Nah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Afwan Buya, izin bertanya Buya, bagaimana cara menumbuhkan semangat putra atau putri kami yang saat ini sedang belajar di pondok Buya? Di awal masuk pondok, soleh kami sangat semangat. Setelah berjalan 1 bulan, semangatnya menurun. Kemungkinan karena kondisi pondok baru atau lingkungan yang baru. Karena teman-temannya juga kurang semangat dalam belajar. Syukron Buya untuk solusinya, sehat dan berkah selalu untuk Buya, keluarga dan semua keluarga besar Al-Bahjah. Amin amin ya rabbal alamin. Penjelasannya Buya. Fadhal. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Sambil menunggu Buya menjawab pertanyaan tadi, kita masih memberikan kesempatan ini buat para ayah bunda semua yang telah hadir bisa bertanya langsung, baik itu via chat di kolom chat Q&A-nya maupun yang ada bisa bertanya langsung ya secara langsung dengan mengangkat raise hand nanti.
setelah jawaban dari Bu Edo sendiri. Baik, Masya Allah. Kita izin sekali lagi Bu ya membacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu selalu dalam keadaan sehat. Apapun Bu ya izin bertanya Bu ya. Bagaimana cara menumbuhkan semangat putra atau putri kami yang saat ini sedang belajar di pondok? Di awal-awal masuk pondok Bu ya, soleh kami ini sangat semangat. Namun setelah berjalan 1 bulan, semangatnya menurun. Kemungkinan karena kondisi pondok baru, kemudian juga lingkungan yang baru, dan karena teman-temannya juga kurang semangat dia dalam belajar. Syukran dia untuk solusinya, sehat dan berkah selalu untuk dia sekeluarga, dan semoga seluruh keluarga Al-Basri juga sehat semuanya. Amin, amin, amin. Saja dia mohon jawabannya. Yang pertama, sebagai orang tua, jangan mendahulukan kepanikan. Karena panik Anda kadang membuat reaksi-reaksi yang tanpa Anda sadari menjadikan anak itu semakin gundah. Itu jadi Anda harus tegar dulu. Kalau berkomunikasi dengan anak harus Anda berhati-hati betul. Jangan sampai ternyata apa yang Anda sampaikan bersama kepaningan itu adalah yang menjadikan mereka itu adalah justru semakin tidak bersemangat. Satu. Kemudian karena Anda jangan terlalu pusing, artinya itu wajar sekali. Makanya agar tidak panik karena bukan rumahnya sendiri. Itu ada saat-saat seperti itu. Tapi bukan berarti mereka pulang beneran kadang-kadang. Bukan pulang beneran, mereka punya kegelisahan saja. Hanya perlu didengar oleh ibundanya, ayahndanya kalau lagi ngadu, Masya Allah. Bahkan kuatkan bahwasanya di saat seperti itu justru doamu dikabul dan seterusnya. Dan memang jangan ada kesan memaksa. Nggak mau pokoknya. Kadang-kadang seorang tua itu malah menyakitkan. Pokoknya nggak mau. Kalau pulang nggak mau, nggak usah seperti itu. Akan tapi tetap dengan kelembutan, dengan bahasa yang santun. Supaya merasa anak itu bahwasanya biarpun di pondok ternyata hatinya di hati ibunya. Bukan kita marah-marah, kita bentak. Makanya dalam memondokkan anak nggak boleh kita dengan cara memaksa. Kemudian yang ketiga, semua omongan santri itu, anak itu jangan ditelan mentah-mentah. Kadang-kadang yang menjadikan sebab anak itu justru laporan anak itu sebetulnya laporan merayu, manja. Sehingga sering membesar-besarkan satu cerita. Jadi melebihkan cerita itu wajar. Ada anak pengen, padahal permasalahannya sudah gede-gedekan begitu. Sebenarnya hanya caper saja dia. Sebagai anak yang ketemu dengan orang tuanya sangat mencintainya, kadang omongannya berlebihan. Maka seorang tua itu jangan gampang percaya kepada anak, tapi jangan juga tidak didengar. Diiyai dulu, baru nanti kalau memang ada sesuatu yang menjadikan dia tidak kerasan atau permasalahan, kita selesaikan bersama. Yang jadi masalah itu orang tua gampang terpengaruh. Lalu kalau begini. Ini sudah, anak langsung rusak. Kalau aja begitu, enggak begini. Ini biasanya orang tuanya terburu-buru gitu, lihat. Anak menjadi, cukup saja berbohong pada ayah, sudah beres saja. Tapi ternyata di saat anak bohong misalnya, atau tidak bohong apalagi, ternyata ayah tetap saja tenang bijak. Tetap kita kukuhkan itu tempat istimewa anakku. Kamu setiap saat menjadikan ayah dapat pahala dan seterusnya. Dan orang tua berterima kasih kepada anak dan sebagainya. Biarpun ngerti berapa ini sebenarnya kebutuhan sang anak bukan kepentingan orang tua, tapi kita menyampaikan perlu. Jadi jangan orang tua itu gampang percaya atau menelan mentah-mentah apa yang disampaikan anak. Sehingga karena orang tua yang menelan mentah-mentah, dia itu tadi menjadi punya reaksi. Kok gitu ya? Astagfirullah. Nah itu anak tambah senang begini nih. Jadi pengen keluarnya lebih cepat. Karena ibunya pasti marah, pasti ini. Termasuk seandainya anak kita dihukum dan sebagainya, saya teringat ibunda tercinta. Nama santri biasa, dihukum wajar. Nggak ada santri yang nggak pernah melanggar tuh. Pasti ada. Hanya bedanya itu sering atau tidak sering. Suatu ketika kita ke bawah-bawah, karena kita masuk kamar, tidak ngerti bahasanya itu adalah pelanggaran. Satu anak bikin kunci serep di pondok. Nah kebetulan dia buka pintu serep, kita ya tanpa sadar itu langsung masuk ke dalam. Setelah masuk di dalam, tiba-tiba ada anak main bola begitu di dalam. Jadi bola itu kelihatan dari jauh begitu. Akhirnya guru kami, Abu Yabi Hasan, langsung naik motor, langsung kamar. Kita kena di situ. Masih ingat betul. Kita kena, langsung dipanggil, besok dipukul.
liburan kurang 3 hari. Pulang ke rumah, kami tidak berani buka lengan. Karena kalau dipanggil itu dipukul pakai rotan. Hitam semuanya itu tangan itu. Akhirnya di rumah itu tidak mau pakai ini. Cuman masak pakai kaos baju gini terus. Suatu ketika kebuka kelihatan sama Umi. Umi itu melihat itu, kenapa kamu? Kamu nakal ya? Gitu dok. Sambil ketawa. Kamu nakal ya. Coba. Itu berarti yang dipukul setanmu ya. Yang dipukul setanmu. Jadi bukan marah-marah. Astagfirullah, kenapa kamu digituin? Nah, alhamdulillah saya punya Umi seperti itu. Jadi saat itu malah kita dikuatkan. Tidak apa-apa. Dipukul itu biasa. Karena kamu melanggar, kamu bertanggung jawab. Umi kan ketawa di setan yang dipukul, hitam. Coba ada. Karena kita tahu di pondok dipukul, kita dipanggil itu dipukul. Kalau di lengan itu telapak itu sakit, tapi tidak ada bekas. Tapi kalau tangan begini sakit nggak seberapa, tapi bekasnya bisa seminggu 2 minggu nggak hilang. Tapi alhamdulillah saya punya ibu. Ternyata menenangkan hati itu jadi gampang. Enggak apa-apa. Kalau kamu dipukul, berarti kamu adalah bertanggung jawab. Karena kamu yang berbuat. Nah ini sebagian orang, astagfirullah kamu digituin. Itu gimana? Apa aja tidak pernah mukul? Apa-apaan? Wah ini menjadi anak melonjak kurang ajar. Ini diantaranya makanya banyak yang harus pelajari bagi seorang tua. Di saat melihat anaknya melanggar, kalau mendapatkan sanksi. Bahkan kalau mendapatkan sanksi, dikuatkan hatinya. Orang hebat, tanggung jawab. Bagus. Tanggung jawab. Begitu. Jadi bukan malah dia astagfirullah, kalau mau hukuman begitu, itu tidak adil, dan sebagainya. Itu yang merusak hati anak tanpa disadari. Kalau memang ternyata hukumannya tidak pantas, bukan Anda protes di depan anak. Anda langsung pergi ke sekolah, bertanya, gimana Ustadz keadaan anak seperti itu? Kok hukumannya semacam itu? Apa nggak ada hukuman yang lain? Tapi jangan di depan anak. Kalau di depan anak itu meracuni anak, sehingga anak itu bisa mentang-mentang. Akhirnya apa? Wah gampang aja, nanti ngomong abah pasti marah. Nah ini, abah pasti marah sama sekolah. Ini adalah satu kesalahan orang tua yang kadang-kadang begitu mudah menanggapi keadaan anak. Insya Allah seperti itu. Jadi jangan panik ya. Anda jangan panik. Kemudian apa yang disampaikan anak jangan langsung didengar mentah-mentah. Ya. Kemudian tetap sambut mereka dengan senang. Bukan Anda terus menekan dia untuk mondok-mondok. Akan tapi harus Anda lapang. Diskusi yang baik dengan mereka. Ngobrol yang baik dengan mereka seperti itu. Allah a'lam bishawab. Insya Allah syukran jazilan Bu ya atas jawabannya. Baik Bu ya. Kita berikan kesempatan untuk ayah bunda bertanya langsung kepada guru Buya ya. Nah ini ada beberapa yang sudah raise hand. Langsung saja kita minta dari Bunda Rizka Anggraini. Kepada Bunda Rizka Anggraini bisa diaktifkan mikrofonnya dan silakan bertanya. Namun sebelumnya bisa sholawat terlebih dahulu, nama dan dari mana. Langsung pertanyaannya. Silakan Bunda. Izin Bunda, belum terdengar suaranya Bunda. Suaranya belum terdengar. Belum terdengar Bunda suaranya. Baik Bunda. Coba masih bisa di setting kembali. Bisa dites Bunda. Baik. Bunda, headsetnya dilepas mungkin. Headsetnya bisa dilepas. Nanti dipasang lagi saat mendengar. Cek headsetnya yang ke handphone. Belum terdengar. Belum terdengar Bunda. Baik. Bunda, kira skip dulu ya Bunda ya. Nanti kita coba kasih kesempatan lagi di lain waktu insya Allah. Apabila waktu masih ada. Baik, kita coba ke Bunda, ada Bunda Ani di sini. Baik, Masya Allah kepada Bunda Ani, kami persilakan bisa diaktifkan mikrofonnya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Buya. Nah, di sekarang ini kan marak sekali berita-berita yaitu terjadinya pencabulan guru terhadap anak. Nah, itu sering kali di berita ataupun saya lihat di sekitaran lingkungan saya, Bu ya. Jadi, yang tadinya pingin anaknya untuk mondok menjadi was-was atau takut, Bu ya. Yang ingin saya tanyakan, Bu ya, bagaimana cara untuk menumbuhkan kepercayaan atau rasa takut orang tua agar anaknya dipercayakan mondok lagi, Bu ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan khawatir itu nggak boleh dipangkas agar kita senantiasa waspada. Tapi harus diiringi dengan kecerdasan. Maka kalau ingin memondokkan anak, kalau kita khawatir tentang masalah pencabulan, kita lihat dong, pondoknya seperti apa sih? Kan begitu kan? Nah, kemudian kita giring lagi otak kita, masa kecerdasan. Kira-kira kalau di luar pondok, apakah aman dari pencabulan juga? Berteman dengan siapa kira-kira di luar? Mana jauh lebih banyak kemungkinan dicabuli anak kita di luar pondok atau di dalam pondok misalnya? Jadi kita berpikir begitu supaya tidak seudon. Karena apa? Kadang sebagian itu gampang memukul rata. Yang terjadi 1-2 pondok, seolah semua pondok. Kan begitu. Sehingga padahal kita mengerti sebagai pondok itu pun ada oknum melakukan, dan kejadiannya pun sepanjang sejarah hanya sekali tok itu. Ternyata kita tidak pernah sadar bahwasanya tetangga adalah bukan sekedar dicabuli, ternyata sudah menjadi suka sama suka melakukan kehinaan. Itu lebih kacau lagi. Dan ini tidak disadari. Berapa kali Anda mendengar anak-anak kecil sudah hamil di luar nikah misalnya dan sebagainya, di luar sangat mengerikan. Jadi sebetulnya khawatir itu wajar, boleh. Apalagi mendengar pondok itu justru maksudnya apa? Agar Anda itu memilih tentang pondok tersebut. Pondok seperti apa sih kira-kira yang akan dijadikan tempat belajar anakku? Ya, yang akan menjaga akhlak dan sebagainya. Dan maka kita ingatkan, harus waspada. Ustadz dengan murid, laki-laki perempuan harus ada rambu-rambunya dong. Biarpun misalnya ustadz sudah tua sekalipun, nggak boleh di kamar berduaan, itu kan ada aturan. Nah, termasuk di kantor-kantor sendiri harus ada rambu-rambunya. Jadi Anda melihat, bukan sekedar Anda browsing di internet seperti apa, gurunya siapa, pendidikannya kayak apa, dan sebagainya. Sebab ada juga kok namanya membuat pondok, tapi ternyata tujuannya adalah bukan itu, hanya bagaimana dia kehinaan bisa jadi juga terjadi itu. Yang penting ngumpulin orang, cari duit juga ada, cari ini juga ada, macam-macam. Termasuk berita pencabulan yang pernah kita dengar beberapa waktu yang lalu, lihat sampai beberapa anak hamil luar nikah. Tapi lihat, itu kan hanya satu pondok, dan apakah pondok beneran yang sudah mengakar, yang sudah besar sudah, atau banyak santrinya, atau hanya sekedar pondok semacam terselubung begitu. Dan ini kan bisa melihat. Jadi kalau pondok yang besar sudah ini, kan bagaimana akan terjadi pencabulan? Apalagi jika di dalam pondok tersebut memang ada rambu-rambu yang jelas antara laki dengan perempuan terjaga dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, ibu yang solehah, kekhawatiran tidak boleh Anda pangkas. Sebab kalau Anda pangkas, Anda menjadi ceroboh. Kemudian kekhawatiran Anda harus Anda sebarengi dengan kecerdasan akal. Lebih banyak mana kemungkinan anak kita, anak-anak dicabuli di dalam pondok atau di luar pondok? Kalau di dalam pondok, tadi katanya mengecabuli mungkin tidak suka anak. Akan tapi kalau di luar pondok, na'udzubillah, ternyata cara mencabulinya dengan cantik, dirayu dan sebagainya, ternyata adalah dengan suka sama suka. Masya Allah, sekarang lihat, alangkah banyaknya perzinahan. Suatu ketika ada anak-anak SMP, ada yang bertanya satu kelas. Ternyata anak SMP sebuah bercerita, satu kelas hampir separuh sudah pernah tahu yang demikian itu, na'udzubillah. Tapi tidak ada yang sadar orang tua. Dan itu adalah bisa saja bergonta-ganti, karena apa? Tontonan saat yang dilihat, dipamerkan oleh temannya, lalu menjadi terpesona, lalu ingin melakukan dan seterusnya. Sementara kalau di pondok pesantren yang terjaga, lihat, internet tidak ada batasnya. Kalaupun harus main internet yang harus ada pantauan dan dikontrol dan seterusnya. Handphone tidak boleh bebas, handphone hanya secukupnya, waktunya tertentu dan seterusnya. Ada rambu-rambu. Jadi ibu yang solehah, kekhawatiran itu adalah wajar, tapi kalau berlebihan lalu menjadi prasangka buruk, itu adalah salah. Kita akui, ada beberapa pondok seperti yang kita dengar melakukan yang demikian itu. Akan tapi tidak semua pondok. Dan pondok adalah seperti itu, insya Allah. Terima kasih, semoga Allah menjaga semuanya. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Bu ya, atas jawabannya Bu. Bu ya, izin satu pertanyaan lagi yang insya Allah kita akan bacakan. Pertanyaan datangnya dari chat Bu ya, chat Zoom. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka dari Malaysia. Izin bertanya Bu ya, bagaimana Bu ya ikhtiar kita sebagai orang tua atau kakak bisa lakukan untuk adik kita yang sudah terbentuk nih Bu ya mindsetnya, melihat temannya dari pondok pesantren buruk tanda kutip Bu ya, seperti makan. Sebentar Firas, kurang jelas. Bagaimana? Ya, Bu ya. Izin bertanya Bu ya,
bagaimana ikhtiar kita sebagai orang tua atau kakak yang bisa kita lakukan untuk adik kita, Bu ya, yang sudah terbentuk mindsetnya melihat temannya dari pondok pesantren itu mindsetnya buruk, Bu ya, seperti makan yang dibatasi, gatal-gatal, dan lain-lain, Bu ya. Walaupun sebenarnya tidak tahu secara pasti, namun sudah terbawa dengan itu sehingga menolak untuk mondok, Bu ya. Terima kasih banyak, Bu ya. Mohon penjelasannya, Bu ya. Jazakumullah khair. Kita itu harus pandai mengajari anak kita untuk menjadi orang yang satu memang kritis. Kritis itu penting. Tapi di samping kritis, harus membangun kepekaan. Kritis, kepekaan, itu penting kita tanamkan di anak kita, adik kita. Kritis, kalau ada sesuatu yang nggak baik harus ada kritis, bisa menilai. Peka kepada lingkungan dan sebagainya. Lah, budaya kritis ini, ya kan? Ini akan menjadikan anak itu pandai memilih. Sehingga kalau sudah anak kita ajari seperti itu, oke, betul. Nah, memang ada orang penyakit orang di pondok adalah kudisen dan sebagainya. Dan itu tidak kau pungkiri ada, nak. Kemudian apalagi makan kurang dan sebagainya. Nah, itu bisa saja terjadi, akan tapi Anda cari dong kira-kira pondok yang sekiranya tidak semacam itu sebagai pembanding. Karena dia mendengar informasi dari kawannya, oh mau makan susah dan seterusnya. Termasuk di Al-Bahjah sendiri, lihat yang di pusat itu adalah makan dibatasi bukan berarti nggak boleh kenyang. Makan ada waktunya makan. Jadi makan dibatasi, masa orang makan terus, setelah itu kantin ditutup, kemudian uang sakunya juga dibatasi. Tapi tidak sampai derajat lapar. Kalau masalah merasa lapar sebelum waktunya makan, itu adalah mukadimah enaknya makan. Jadi kadang-kadang berlebihan cerita dari anak-anak juga jangan artinya harus kita pahamkan, itu adalah berlebihan. Kecuali memang terbukti, Anda lihat sendiri pondok misalnya, pondok mana yang sekiranya katanya anak Anda, gini loh, Anda bawa anak, di mana sih yang kau dengar anak gak makan? Coba di sana. Di bawah survei diajak main ke pondok, suruh lihat kenyataannya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi memang ada pondok yang makannya hanya sekali, atau tidak dikasih makan karena mencari makan sendiri, atau makannya Masya Allah pelit banget padahal sudah bayar. Ada itu semuanya. Nah, kita bisa lihat. Jadi kita ajari anak kita itu bukan hanya sekedar dengar, buktikan dong. Misalnya ada orang ngomong dari mana, misalnya Anda dari mana, dari Blitar, dari Tulungagung. Wah, orang Tulungagung ini orang Blitar semua, saya dari Blitar. Ya jangan begitu loh, dona. Yuk kita datang ke sana. Ternyata ketemu orang-orang baik, akan hilang itu semuanya. Tidak cukup ada mata, oh enggak mungkin, enggak bisa. Oh enggak, pondok makan semuanya enggak. Ibu belum pernah mondok, digituin. Ibu enggak pernah mondok. Teman saya yang mondok, Bu. Mondok di mana saya? Mondok di sana. Ayo kita lihat. Kalau ternyata di pondok yang teman yang cerita itu benar kurang makan dan sebagainya, itu kan salah satu pondok, sayang. Dan aku tidak mondokkan kamu ke tempat itu. Coba kita lihat. Dilihat secara nyata. Waktu makan, bertanya-tanya. Kemudian kalau ternyata di pondok itu memang kurang makan dan sebagainya, kudisen dan sebagainya, maka kita pindah ke pondok lain. Lihat, loh itu. Lah kamu pondok yang begini, bukan yang begitu. Dan pondok pun juga bermacam-macam seperti rumah tangga kan. Rumah tangganya orang ada keluarga kaya, keluarga ini rumahnya bagus dan sebagainya. Ada rumah biasa, ada rumah jorok, ada rumah kecil tapi bagus, bersih, macam-macam. Pondok juga semacam itu. Jadi anak kita ajari melek untuk melihat kenyataan, bukan sekedar peka sayang. Di Yakub kita biasa dengan mendengar. Itu bahaya banget. Kita harus buktikan kayak apa sih keadaan pondok. Nah, setelah itu kita ajak main ke pondok. Pondok sini, pondok situ, seperti itu. Nah, termasuk ya ini kami ingin ajak Anda untuk melihat kalau Anda di Tangerang, kita lagi membangun pesantren di Tangerang, yaitu di Al-Bahjah Nahal, Tangerang, insya Allah. Pembangunan sudah mulai, dan ini hanya spesial untuk putri yang ada di sana. Nah, pondok putri saja, insya Allah. Adapun putranya di tempat lain memang ada. Masya Allah. Ini saja, jadi diajari untuk melihat. Jadi jangan sampai diajari anak kita gampang percaya saja. Anak peka, enggak begitu sayang. Kamu dengar misalnya ada, oh ini baunya kecut, apa ini rasanya nggak enak. Coba dulu dong. Coba dulu. Ada orang memikir memasikan ya, buah anggur kecut, ya pas dimakan kecut. Kita tunjukkan bahwasanya anggur tidak semuanya kecut kok. Ini ada yang manis. Jadi di saat dia merasakan manis, itu sudah langsung hilang isu-isu itu. Nah permasalahan orang tua itu enggak. Di saat anaknya begitu, sementara dia pengen pokoknya harus mondok, anak cerita, mama aku gak mau mondok. Kenapa? Kata teman aku, di pondok itu makan susah, korengan tuh temanku ini. Nggak ada. Nggak bisa. Anda nggak boleh ngomong begitu. Diajak saja. Oke sayang, yuk kita lihat yang sesungguhnya. Yuk.
besok bareng-bareng kita ke pondok. Begitu. Jadi anak melihat kenyataannya, oh begitu. Dan juga memang ada sebagian pondok memang kurang perhatian urusan keairan, dan itu yang kita antisipasi di Al-Bahjah. Misalnya kalau di Al-Bahjah itu kami upayakan semuanya pakai shower. Sehingga air itu akan berganti. Tidak pernah air yang pernah dipakai oleh temannya. Kita pakai shower semuanya, sehingga air mengalir lalu kebuang. Dan semuanya pakai sabun masing-masing. Kalau masalah wabah gatal itu tidak hanya di pondok. Tetangga rumah nggak di pondok pun juga waktu gatalan juga ada. Jadi seperti itu. Tapi kalau pondok sudah kita antisipasi masalah airnya. Airnya sebisa mungkin air yang bersih. Kemudian yaitu tadi pakai shower misalnya. Ada masalah makan, ada jam-jam makan, dan sangat-sangat. Insya Allah Anda bisa dipantau tentang menu makannya ya. Insya Allah menu makan yang sangat cukup insya Allah. Dan juga kami tidak mengizinkan anak-anak ngemil sebelum waktu makan. Supaya makannya tetap enak. Jadi kita makan dalam keadaan kita sudah pengen makan betul atau alias lapar, seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Baik, Masya Allah, syukur jazilan Bu ya atas jawabannya. Bu ya, Alhamdulillah, berhubung kita masih ada beberapa narasumber lagi Bu ya, insya Allah juga sudah kita cukupkan untuk sesi pertama kita insya Allah pada sore hari ini. Terima kasih kepada Guru Mulia Bu Yaya atas jawaban-jawabannya, atas ilmunya, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bagi ayah dan bunda yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di Al-Bahjah An-Nahl. Mari sama-sama gini, kita izin Buya untuk bisa memperkenalkan melalui video profil dari Al-Bahjah An-Nahl itu sendiri. Ada apa saja sih fasilitas di Al-Bahjah An-Nahl? Ini dia tayangan. Pesantren, sebagai sistem pendidikan Islam di Indonesia dipandang sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam melahirkan generasi bangsa yang bermoral Islami. Diperlukan bangunan yang memiliki fasilitas mumpuni untuk menunjang kebutuhan pendidikan dan aktivitas Islami. Maka dari itu, Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah mengembangkan sebuah fasilitas pendidikan tingkat SMP di bawah bimbingan Guru Mulia Buya Yahya. Kami persembahkan salah satu karya anak bangsa, Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah An-Nahl. Berlokasi strategis di Komplek Duta Bintaro, Kunciran, Tangerang, Al-Bahjah An-Nahl menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi santriwati untuk menjalankan kegiatan pendidikan, serta aktivitas di dalam lingkungan pesantren tanpa distraksi dari hiruk-pikuk perkotaan. Al-Bahjah An-Nahl menerapkan arsitektur minimalis modern dengan dominasi warna putih yang mencerminkan kesederhanaan, kesucian, tidak berlebihan, dan bersahaja mengikuti kemajuan dan modernisasi zaman, namun tetap berpegang pada nilai-nilai Islami. Al-Bahjah An-Nahl terdiri dari 4 masa bangunan, 3 lantai gedung SMP, 2 lantai gedung asrama, 2 lantai gedung serbaguna, klinik umum, serta fasilitas penunjang lapangan serbaguna dan masjid umum. Sebagai fasilitas utama, gedung SMP ditempatkan paling depan menghadap akses jalan utama dengan tujuan sebagai wajah dari Al-Bahjah An-Nahl. Didesain dengan secondary skin yang disusun menyamping sebagai upaya keamanan dan privasi untuk penghuni yang mayoritas perempuan, namun tidak menghalangi sirkulasi udara maupun cahaya alami yang masuk ke dalam bangunan. Al-Bahjah An-Nahl menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap dan nyaman untuk tingkatan pendidikan SMP, seperti ruang kelas, laboratorium, ruang tidur santriwati, lapangan serbaguna, dan ruang serbaguna indoor. Serta disediakan amphitheater indoor, perpustakaan, taman rooftop, dan taman baca outdoor, di bawah pohon rindang yang diharapkan dapat menjadi variasi tempat belajar atau sekedar tempat beristirahat sejenak bagi santriwati. Proses rencana pembangunan Al-Bahjah An-Nahl akan dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap 1 bangunan SMP, tahap 2 bangunan asrama, tahap 3 bangunan serbaguna, lalu tahap 4 klinik dan lapangan serbaguna. Setiap tahap pembangunan Al-Bahjah An-Nahl akan tetap memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan penghuni, khususnya kegiatan belajar mengajar santriwati dan guru agar terciptanya lingkungan yang kondusif. Dengan demikian, Al-Bahjah An-Nahl diharapkan dapat menjadi pesantren yang menciptakan lulusan insan kamil berkepribadian muslim yang bertakwa, cerdas, baik budi pekertinya, serta berguna bagi diri sendiri, agama,
keluarga, masyarakat, dan negara. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu dia tadi apa yang sudah sempat Buya kenalkan mengenai Al-Bahjah An-Nahal, beberapa fasilitas insya Allah yang akan mendukung, yang akan mensupport seluruh santri-santrinya agar tetap bisa hidup lebih sehat lagi di pondok, bisa menghapuskan yang namanya gatal-gatal mungkin, ataupun makanan-makanan yang tidak sehat. Karena insya Allah di pemateri selanjutnya ini kita akan berbicara mengenai bagaimana sih hidup di era digital yang bisa mengakses berbagai informasi tentang makanan-makanan, kesehatan dan seterusnya. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Diana. Namun sebelum kita persilakan kepada Mbak Diana, kita mohon kepada Guru Buya untuk bisa memberikan doa keberkahan kepada kita semua dulu sebelum Buyanya pamit. Kepada Buya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kami mohon mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami. Kami lemah, maka kami mohon berikan kepada kami pertolongan. Berikan kepada kami petunjuk untuk menghantarkan anak kami untuk bisa belajar, untuk menjadi sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin. Ya Allah, lapangkan rezeki kami untuk bekal anak-anak kami, bekal di dunia untuk sukses di dunia sebagai muqaddimah sukses nanti di akhirat. Amin. Dan kami mohon ya Allah, pandang anak-anak kami dengan kasih sayang. Kami tidak rela jika mereka terjerumus. Kami ingin mereka sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kami ingin di hati mereka iman yang kuat, perilaku mereka akhlak yang mulia, ilmu mereka bermanfaat ya Allah. Kami rindu anak-anak itu menjadi anak yang menjadi sebab kebahagiaan kami di dunia hingga kelak di surga. Kami ingin mereka menjadi anak yang berbakti kepada kami, yang menjadi sebab kebahagiaan kami kelak ya Allah. Maka kami mohon berikan pada kami kemudahan untuk mendidik anak kami, kekuatan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Engkau maha kuasa ya Allah. Engkau maha kuasa ya Allah. Engkau maha kuasa ya Allah. Dan rindukan anak-anak kami untuk berada di tempat yang mulia, untuk menjadi mulia dan muliakan mereka. Dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dan dendam di antara kami. Ganti dengan cinta. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan dan bayar hutang. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Terima kasih. Masya Allah, syukur jazilan Buya. Kepada para ayah bunda kami bisa ucapkan syukuran jazilan kepada Buya semuanya atas apa yang telah Buya sampaikan. Syukuran jazilan Buya, semoga menjadi Syukuran Buya ya, sehat selalu, Masya Allah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Demikian tadi sesi pertama kita di kesempatan sore hari ini. Insya Allah ayah bunda yang kami muliakan, para peserta seminar parenting online yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara nih mengenai pola asuh smart parenting. Tadi juga sempat banyak sekali disinggung mengenai makanan-makanan sehat di pondok itu seperti apa dan seterusnya. Karena sebagai orang tua juga sangat penting nih mengembangkan yang namanya healthy habits atau yang disebut dengan kebiasaan yang sehat terkait penggunaan teknologi dan media digital itu sendiri. Seperti apa sih? Nanti yang akan kita bahas. Healthy habit itu untuk generasi yang tangguh. Karena di era digital ini memang orang mudah sekali ya mengakses makanan. Aksesnya luas sekali. Jangan sampai terbawa arus nih. Makanannya jadi sembarangan dan lain-lain. Jadi apa saja sih kebiasaan baik yang harus dibangun oleh generasi tangguh, dan insya Allah dalam pembahasan sesi kedua kali ini kita akan belajar bersama
Mbak Diana Hemasari, seorang pakar wellness storyteller yang insya Allah akan membantu kita mencapai kesehatan optimal anak-anak kita insya Allah. Untuk lebih mengenal profilnya Mbak Diana, izinkan kita sedikit membacakan profil dari Mbak Diana. Mbak Diana ini merupakan seorang edukator ya, di mana background dari pendidikannya Mbak Diana ini merupakan dari 2015 beliau lulusan S1 Universitas Indonesia, di 2021 juga beliau merupakan AFPA Holistic Nutrition, dan beliau juga mendapatkan sertifikat nih Stanford Certificate Nutrition Science nih, Masya Allah luar biasa. Baik, beliau juga banyak sekali menjadi pembicara-pembicara di berbagai event-event besar, memberikan edukasi kesehatan buat masyarakat Indonesia insya Allah. Baik, langsung saja kepada Mbak Diana dengan segala hormat kami persilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Oke, terima kasih Ustadz Firas untuk mukadimahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk ayah bunda yang sudah hadir. Masya Allah, hari ini hari Minggu di waktu kumpul keluarga, tetap semangat untuk bisa mendapatkan nasihat dari Ibu Yahya ya, Masya Allah. Kali ini izin untuk aku juga sharing. Tadi sudah dikenalkan oleh Ustadz Firas. Kebetulan saya adalah seorang wellness storyteller yang fokus pada kesehatan holistik. Jadi kira-kira di tengah kemajuan zaman ini yang mana arus teknologi juga sangat kencang, termasuk gempuran-gempuran makanan, apa ya healthy habit untuk generasi tangguh? Kita mulai aja ya, izin untuk share screen. Oke, karena tadi sudah diperkenalkan, saya izin skip. Oke, mungkin dari ayah bunda juga sudah tahu ya, sudah familiar dengan hadis ini gitu ya, bahwa yang namanya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Selain itu kita juga mengetahui ya, orang-orang yang berjalan, yang berada di perjalanan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk surga. Masya Allah banget ya, betapa mulianya seorang penuntut ilmu. Dan ini berlaku untuk semua orang, semua usia, termasuk anak-anak kita nih ya, saat nanti akan sekolah, akan dipesantrenkan. Artinya kita juga harus memilih ke tempat yang tepat dalam mereka menuntut ilmu. Bahkan juga ada di surat di sini salah satu surat ayatnya adalah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Kita ini sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan, sebagai orang tua, janganlah sampai meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Artinya apa juga menuntut ilmu itu penting. Jangan kita meninggalkan generasi yang lemah. Artinya kita harus juga saling mendorong buat kita diri sendiri maupun anak-anak kita untuk terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Yang artinya juga untuk menuntut ilmu dibutuhkan kesehatan. Kalau kita nih dalam kondisi yang sakit, kurang enak badan, pasti nggak akan optimal ya dalam menuntut ilmu itu. Makanya sebenarnya kita nih orang tua, supporter utama nih, orang tua dan sekolah ini bisa jadi supporter utama yang bisa fokus ke kesehatan dari murid-muridnya, sehingga mereka bisa menuntut ilmu dengan lebih baik nih teman-teman, ayah bunda. Nah, tapi sekarang sedihnya, apakah ya bunda familiar dengan istilah ini? Muka remaja pinggang lansia. Ini kalau ayah bunda tahu gitu ya, bunda-bunda tahu, sering scrolling ya, mungkin di Instagram atau di Twitter, sering kali ditemukan bahwa banyak sekali anak-anak yang usianya mungkin di SMP, SMA yang ngomongnya udah punya banget istilah jompo. Padahal mereka usianya masih belasan tahun gitu ya. Bahkan ada istilah yang namanya KJR,
kumpulan KRJ, kumpulan remaja jompo. Nah loh, ini ayah bunda sendiri ini juga merasa jompo nggak nih di usianya yang sekarang? Coba, ini kan juga seharusnya ayah bunda belum tua-tua banget nih ya, masih muda-mudi juga nih. Atau adakah nih ya yang sering banget nih ya dirasakan sama orang-orang saat ini? Ngantukan kayak bayi, jompoan kayak lansia, mudian kayak ABG. Nah loh, siapa yang merasakan ini boleh coba diramaikan, kita sharing aja ya teman-teman semua, boleh di-sharing di grup chat, kira-kira ada nggak ya yang kayak gini gitu ya, atau ternyata anaknya juga sudah fasih banget sama istilah ini gitu, yang seneng banget ngomong, aduh mager bun gitu ya, jompo nih mager, ada nggak ya yang kayak gitu? Wah kan, ini salah satu materi terakhir yang kemarin saya bawakan ke teman-teman yang juga sebenarnya masih muda-mudi gitu ya, anaknya juga masih umur 1 tahun, 2 tahun gitu ya, tapi yang para parent yang usianya 30 tahun ini juga berada di kondisi yang sekarang ini nih, rasanya kok kayak ngantukan terus kayak bayi, jomponya kayak lansia, mudinya kayak ABG. Aduh, kenapa ya bisa kayak gitu ya Mbak? Sering kali orang ngomong seperti itu. Tapi ternyata hal ini juga nggak dirasain di orang-orang yang 30-an tahun gitu. Kalau dicek di berita-berita, justru istilah-istilah KRJ itu yang muncul di kalangan anak-anak yang belasan tahun, which is mungkin adalah usia dari anak-anak kita semua gitu ya, anak-anak usia SMP, SMA. Padahal kita tahu ya, seorang Muhammad Al-Fat, sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri di usianya tersebut gitu ya, di usia yang waktu masih belasan tahun sudah punya tanggung jawab yang sangat besar, yang mimpin perang, yang mulai berdagang dan sebagainya, udah bekerja keras gitu. Mana ada istilah jompo buat mereka? Ini kan berarti sebenarnya miris banget ya gitu. Betapa kenapa anak-anak zaman sekarang kok mudah banget ngomong jompo, kok mudah banget letih, lesu, lunglai, ngantukan, tapi giliran suruh tidur juga jadi melek. Nah, ini sebenarnya yang kita juga harus cari tahu nih. Bahkan memang di studinya, apalagi tadi kita sudah berbicara gitu ya, Buya sudah menyampaikan di tengah arus gadget yang sangat-sangat deras gitu ya, banyak sekali anak-anak kecil yang udah dibekali sama handphone, padahal itu bukan usianya yang harusnya megang handphone. Dan memang sudah ada studinya, orang Indonesia itu mainin handphone 5,7 jam sehari main screen time-nya. Itu waktu yang durasinya sangat panjang, bukan waktu yang sedikit. Coba untuk durasi 5 jam ini kita alihkan untuk mempelajari terjemahan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menghafal hadis-hadis sunnah-sunnahnya Rasulullah, betapa bermanfaatnya ya. Ini kan berarti fakta yang miris gitu. Kenapa orang-orang seringkali mengabaikan yang namanya waktu luang gitu ya, padahal harta yang paling berharga salah satunya apa? Kesehatan dan juga waktu luang. Artinya apa? Ini kan sebenarnya part yang harus kita evaluasi. Evaluasi nggak cuma buat anak-anak kita, tapi juga kitanya, karena ini kan data untuk semua orang ya gitu, 5,7 jam tiap individu yang ada di Indonesia gitu. Artinya mau anak-anak, mau orang dewasa, ternyata waktu menghabiskan di gadget tuh panjang sekali gitu ya, padahal ini nanti pertanggungjawabannya gimana nih gitu ya, kalau kita di hadapan Allah ditanyakan 5 jam tiap hari dipakai buat apa? Buat scrolling, buat lihat joget-joget, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan juga ada studinya, remaja yang menghabiskan waktu lebih dari 2 jam melihat gadget punya tingkat keletihan sebesar 12%. Jadi bukan tanpa akibat nih, kalau kita kebanyakan nontonin screen time, kita kebanyakan lihat barang-barang elektronik, ternyata juga punya efek negatif buat badan kita. Ini udah ada studinya, bahkan anak-anak yang di usia 12-17 tahun, artinya memang anak-anak usia SMP, SMA, yang kebanyakan nonton, kalau misalnya dia mainin handphone dengan durasi di atas 2 jam sehari, dia itu rasanya bawaannya akan jompo itu tadi teman-teman. Jadi itu tuh salah satu akar masalahnya, kebanyakan main handphone yang bikin mereka jadi jompo, jomponya mereka dibawanya jadi malas untuk belajar, malas belajar, malas juga untuk membantu umi abinya misalnya, malas juga untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah dan lain-lain. Ini nih yang kita harus hati-hati nih, kita harus mengarahkan anak-anak kita untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Boleh yang bocor kita mute dulu?
Oke. Kita di era maju sekarang memang sangat-sangat nih dibombardir ya sama makanan-makanan kekinian. Siapa yang nggak tahu makanan-makanan yang ada di sini? Yang padahal kita tahu makanan-makanan ini salah satu penyebab kesehatan yang kita alamin sekarang. Masalah-masalah diabetes, masalah-masalah darah tinggi, kolesterol, akibat dari makanan-makanan kekinian yang sebenarnya ini bukan makanan kita gitu ya. Makanan kita harusnya makanan yang Allah ciptakan, yang masih bentuknya utuh gitu ya. Ini kadang orang bilang, ini kentang kan sehat Mbak, sayur kan gitu ya. Lah, kentangnya sehat, tapi kentang ketika dimasukin ke tepung, tepungnya habis itu digoreng, wah sudah berubah wujud gitu ya. Vitamin dan mineralnya udah nggak ada. Jadi makanya jangan heran kita sekarang banyak mengalami sakit saat ini, bahkan sakit-sakit yang berat itu dialami anak-anak, ya karena asupan yang ternyata nggak dijaga nih sama kita, sama orang dewasa yang sebenarnya bisa harus lebih aware lagi nih sama apa aja yang perlu dimasukin ke perut kita. Kalau kita tahu alurnya tuh gimana sih gitu ya, makanan itu diproses. Jadi ketika kita makan makanan, apalagi makan makanan yang junk food gitu ya, itu tuh badan kita akan masukin gula, badan kita akan ngebaca ada gula di badan kita. Karena ada gula itu, makanya insulin itu datang. Supaya apa? Supaya gula dalam darah jadi turun, gula-gula tadi tuh masuk ke sel, akhirnya menjadi energi. Tapi sayangnya sekarang ini kan kita too much to eat gitu ya. Makannya sangat-sangat berlebihan. Waktunya makan, waktunya nggak makan. Tapi juga belum waktunya makan udah lapar lagi. Ini tuh udah tanda bahwa gula darah kita nih udah sangat naik turun tuh, udah kayak di roller coaster. Sampai di titik dimana badan kita udah nggak mau terima lagi tuh si insulin, sel kita udah nggak mau terima insulin. Akhirnya gula-gula tadi jadilah lemak. Akhirnya kita jadi ngantukan, jadi capean terus, jadi males belajar, susah fokus dan sebagainya. Udah laparan lagi, makan lagi, insulin dipanggil lagi, tapi badan kita udah nggak mau terima insulin itu. Itu yang akhirnya timbullah resistensi insulin. Pradiabetes itu awal mulanya dari sana siklusnya. Nah, ini yang harus hati-hati. Ini bisa terjadi sama semua orang, gak cuma orang dewasa. Anak-anak bisa sangat mengalami ini, Bapak Ibu semua. Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk bernafas. Bahkan Masya Allahnya Islam ya, untuk makan pun sudah diatur. Karena Allah tahu, Allah yang ngedesain badan ini yang artinya asupannya pun diatur. Kayak kita kalau misalnya beli TV, itu kan ada buku petunjuknya. Buku petunjuknya apa? Kalau misalnya beli mobilnya A, baiknya bensinnya A, udah ada petunjuknya. Ini pun Allah semaha baik itu menciptakan badan kita yang sangat sesempurna ini, yang artinya juga harusnya kita mengikuti arahannya Allah. Harusnya kita makan seperti apa? Salah satunya ini, jangan sampai berlebihan. Berlebihan itu temannya setan. Berlebihan ini penyebab kemalasan. Kemalasan menjauhkan kita dari ibadah, teman-teman. Ini yang kita harus ingat-ingat lagi gitu ya, kita refresh lagi. Dan kalau misalnya, kalau kata orang-orang saintis terdahulu gitu ya, all disease begins in the gut. Semua masalah kesehatan, semua penyakit itu awal mulanya munculnya dari perut. Dari kita yang bablas makannya, bablas minumnya, nggak perhatiin jam-jam makan, sangat-sangat nggak merhatiin makanannya apa, jumlahnya gimana, akhirnya timbullah aneka keluhan. Jadi badan kita ini sering banget ngasih surat cinta ke kita. Tapi kita nih mau dengerin nggak nih? Sebelum kita sampai di tahap kanker, nauzubillah ya, tahap jantung berhenti, ya Allah, tuh nauzubillah. Sebenarnya badan kita tuh udah ngasih sinyal-sinyalnya. Contohnya apa? Coba ya, kita jujur-jujuran nih, mumpung hari Minggu kita sambil evaluasi bareng ya, Bapak Ibu semua. Ada nggak nih yang ngalamin ini? Ini mungkin bisa refleksi ke diri sendiri atau ke anak-anak atau keluarga secara umum gitu ya, buat ke suami, ke istri, atau ke anak-anak gitu ya. Siapa yang suka batuk pilek? Nih batuk pilek durasinya bisa sampai lebih dari 5 kali dalam 1 tahun. Boleh ramein di chat aja ya, kita ya.
Atau yang di sini, ini area-area di lipetan itu udah menghitam. Atau kalau dilihat lidahnya ini putih warnanya. Bau mulut, sering sariawan. Kalau men sakit, ada yang punya sakit mah di sini? Adakah yang ngalamin? Atau konstipasi gitu, nggak bisa buang air besar setiap hari. Nah ini gitu ya. Ini itu sebenarnya sudah tanda bahwa gula darah kita nggak lagi baik-baik aja. Dan badan ngirimin sinyal, dengerin dong gitu ya. Ini kasih makan yang kasih makan yang tinggi nutrisi dong gitu ya. Aku butuh pasukan untuk ngadepin virus-virus, untuk betulin yang lagi radang, untuk ngadepin sel-sel yang lagi rusak untuk bisa diregenerasi lagi. Tapi sayangnya kita nggak ngasih itu, ngasihnya hanya makanan-makanan yang berkemasan aja nih. Yang akhirnya gula darah kita tuh udah kayak roller coaster banget. Gula ini ya kenapa bisa kejadian kayak gini, saking nggak tahu lagi gulanya harus ditaruh di mana, akhirnya gulanya nempel beneran sama darahnya itu nempel ke sel-sel, mau sel akhirnya dia nempelnya salah satunya di kulitnya mati, sel kulitnya itu udah jadi mati ini akhirnya menghitam seperti ini nggak cuma di orang dewasa, anak-anak sekarang banyak sekali punya lipetan kayak gini, ini udah tanda prediabetes, nauzubillah. Dan ini yang sering gitu ya, apalagi untuk putri-putri, sering sekali orang menganggap gitu ya, bahwa yang namanya nyeri haid itu adalah takdir seorang perempuan. Padahal kalau kita tahu fitrahnya wanita yang begitu mulianya ini, Masya Allah ya, itu kalau kita ngasih makan yang benar ke badan, ngasih habit yang bagus ke badan, yang namanya nyeri haid itu nggak ada teman-teman. Nyeri haid itu bukan momok untuk setiap perempuan. Bukan momok yang harus kita hadepin sampai kita menopause nanti, enggak. Jadi ini udah salah satu hal yang saya rasain sendiri. Sebelumnya kalau head itu nyeri banget, bahkan kadang kan banyak ya orang yang sampai moodnya awut-awutan, bahkan sampai ada yang mungkin bisa sampai pingsan-pingsan, sampai suami sampai bingung nih kalau istri mens nih udah kayak jadi orang lain. Padahal seharusnya nggak seperti itu, gitu. Lalu apa nih guideline-nya Allah untuk kita mengasup dan menutrisi badan kita? Halalan thayyiban. Makanlah yang halal lagi baik. Ada di surat An-Nahl ayat 114. Makan dan minumlah yang halal lagi baik dari rezeki yang sudah diberikan Allah. Syukurilah nikmat Allah kalau engkau menyembah kepadanya. Kita ngasih makan makanan yang bagus, itu tuh bentuk syukur kita atas badan yang sungguh luar biasa ini, teman-teman. Dan juga di Al-Baqarah 168, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi. Jangan kamu ikut setan, makan berlebihan itu setan. Makan yang halal tapi tidak thayyib itu juga bisikan setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi apa nih halal dan thayyib itu kayak gimana sih kategorinya? Halal itu halal secara zat, dapetinnya halal, ngolahnya juga harus halal. Sering kan kita tahu mampir-mampir ke restorannya misalnya Chinese food, bahan-bahannya halal semua, namanya apa? Udang, ikan itu kan halal ya. Pas dimasak pakai arak masak, jadi halal nggak? Sudah tidak halal. Dan ini sering orang nggak aware. Dari segi thayyib, aman, baik, tidak menimbulkan apapun jika dikonsumsi, tidak menimbulkan masalah apapun jika dikonsumsi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan bisa memberikan manfaat bagi tubuh. Nah ini yang kita harus ingat-ingat nih ya, ini kalau saya makan ini kira-kira ngasih manfaat ke saya enggak ya, untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Seringkali orang mikir, ya udah makan ini kan nggak sering gitu ya, tapi hari ini udah makan es tehnya udah, belum lagi donat-donatannya, belum gorengannya, itu semua katanya sih sekali-sekali, tapi sekali-sekali dalam sehari ada campuran itu, ya itu sudah tidak thayyib lagi ke badan, teman-teman. Ini nih requestnya Allah, guideline-nya Allah adalah halal dan thayyib, bukan halal atau thayyib, tidak, tapi halal dan thayyib. Ini yang kita harus make sure gitu.
Jadi gimana nih healthy habit apa yang harus kita bikin, harus kita susun buat keluarga kita, termasuk anak-anak kita ketika nanti pun mondok gitu ya. Make sure gitu ya, kita harus pastikan mengkonsumsi yang real food dan minim proses. Sebisa mungkin wujudnya itu masih utuh, tidak terlalu banyak proses. Kita bisa lihat di sini, ini memang ada sayurnya cuma seupil, sedangkan dagingnya daging olahan. Kita tahu ya kalau misalnya teman-teman nge-YouTube aja, itu cara bikin daging-daging kayak gitu apa aja sih yang ditambahin, itu pasti banyak sekali pengawetnya, penyedapnya, pengentalnya, belum dikasih warna. Ini warna-warni dari mana? Pasti dari pewarna yang adiktif, pasti dari ada MSG-nya juga. Ini kalau terakumulasi di badan, no wonder banyak sekali keluhan-keluhan pelupa, bahkan autis, bahkan keluhan-keluhan anak jadi eksim segala macam, itu sudah sangat-sangat toxic load gitu ya. Ember racunnya tuh sangat-sangat penuh sama makanan-makanan yang racun-racun yang dari pengawet-pengawet ini, 5P ini kita harus stop. Make sure kita banyak makan makanan yang masih bentuk aslinya, karena ini masih tinggi nutrisinya. Lalu apalagi nih healthy habitnya? Nah ini, kasus diabetes anak meningkat 70 kali lipat, coba bayangin. Diabetes ini penyakit orang dewasa kalau di 20 tahun lalu. Tapi sekarang, hanya dalam waktu 10 tahun, itu 70 kali lipat anak-anak usia 10 tahunan udah mengalami diabetes. Ini kan sebenarnya kita harus mempertanyakan ya, kenapa ya? Oh ternyata 10 tahun terakhir memang ini yang namanya resto-resto makanan kekinian tuh makin banyak. Minuman-minuman es krim tuh makin banyak dalam 10 tahun terakhir. Sejalan loh, makin banyaknya restoran-restoran fast food, junk food itu ternyata menimbulkan makin banyak pasien diabetes pada anak. Ini yang coba kita harus highlight nih. Asupan keluarga saya sudah halal dan thayyib belum nih? Saya sudah mendukung anak saya supaya belajarnya bisa fokus dan optimal nggak? Dengan cara apa? Ngasupin makanan-makanan yang berkualitas. Bahkan studi menunjukkan pola makan yang sehat dan bernutrisi bisa meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan kemampuan kognitif seperti konsentrasi dan memori, dan meningkatkan performa akademis di sekolah. Jadi sangat-sangat ada irisannya. Hubungan antara makanan, mood anak-anak, bahkan mereka saat berkonsentrasi dalam belajar, ini mereka sangat beririsan. Mereka sangat-sangat berhubungan erat. Makanannya ini longgar, moodnya kacau, mood kacau udah pasti tidak bisa belajar. Ini yang kita harus hati-hati. Lalu apalagi? Mengkonsumsi yang real food tadi, contohnya gimana? Kita ganti dari minuman-minuman botol ini, kita ganti dari es buah ini, menjadi makanan yang minim gulanya langsung asli aja, manisnya dari buahnya langsung, atau dari kelapanya langsung. Kita bikin rimpang-rimpangan karena ini sangat-sangat antioksidan, ningkatin imun kita, dan juga ini bisa menurunkan kanker-kanker yang ada di dalam tubuh. Nah, itu tuh, kita harus hati-hati nih. Makanan ini halal, thayyib nggak? Nah kan, coba buah-buahannya mah Masya Allah mantap banget, tapi ketika ditambahin SKM, tambahin gula, belum sirup yang berwarna, kira-kira jadi thayyib nggak? Dan ini penyebab kasus-kasus diabetes, kontribusinya dari makanan-makanan seperti ini yang kita harus hati-hati. Lalu apalagi untuk mengkonsumsi real food dan minim proses, contohnya gimana? Kita ganti jajanan-jajanan kemasan dengan jajanan yang lebih real. Daripada makan makanan kemasan ini, kita makan kurma dikasih sama selai kacang. Kita balikin lagi jajanan-jajanan tradisional. Kedengeran ya? Oke, sekarang sudah terdengar ya? Oke, terdengar Mbak Diana, bisa dilanjutkan. Oke. Lalu apalagi nih habit yang kita harus juga make sure dalam mengkonsumsi makanan? Variasiin makanan. Jangan sampai aku makan sayur, Mbak,
tapi cuma sukanya sayur bayam doang. Nah, itu jangan gitu. Karena kenapa? Karena kita butuh aneka vitamin dan mineral. Dan tiap warna ini punya vitamin jawara vitaminnya. Misalnya dari warna hijau, itu tuh vitamin K-nya tuh jauh lebih tinggi. Terus yang warnanya merah, kuning atau orange ini biasanya tingginya tuh tinggi di vitamin A, vitamin C-nya tinggi. Jadi kalau kita cuma makan ini aja, kita dapat vitamin A-nya dari mana? Kita dapat potasiumnya dari mana? Padahal keseluruhan vitamin dan mineral ini kita butuhin di badan. Jadi make sure kita rotasi makanan kita dan kita makan aneka variasi makanan. Yang real food tadi. Kita makan makanan yang selokal mungkin. Kalau dulu mungkin makannya nasi doang, kita variasiin karbonya. Nggak cuma nasi, tapi bisa dari pisang yang hijau, ubi. Nah, ini nih sangat-sangat bagusnya, apalagi buat penderita-penderita diabetes. Apalagi di Indonesia tuh ada 70 jenis karbohidrat. Ada sagu, ada pati garut, ada singkong. Jadi kita jangan fokus ke nasi aja. Karena nasi putih tuh udah sangat-sangat habis nutrisinya. Makan dengan porsi sehat seimbang, yang suka nggak diperhatikan juga nih sama kita nih. Makan banyak udah pasti kenyang, tapi nutrisinya udah seimbang belum? Nah, ini buat refleksi kita bareng-bareng ya. Kalau dulu misalnya makannya nasi, terus juga isinya kerupuk, gorengannya, terus telur, udah gitu tambah lagi kentang, terus sayurnya cuma sedikit. Nah, ini gimana nggak gula darah meningkat nih? Bikin kita jadi akan cepat kenyang mungkin, tapi juga akan sangat-sangat cepat lapar. Dan ini yang pencetus jerawat, pencetus sariawan, karena makanan-makanan tinggi gula seperti ini. Belum lagi gorengannya ya kan, trans fat. Sekarang variasiin makanannya. Ambil karbonya dari karbo kompleks, bisa dari sayur-sayuran. Ini bisa jadi karbo kompleks loh buat kita. Makan pakai ubi, sayurnya porsinya dibanyakin, proteinnya diperhatiin, dan juga tadi make sure kita rotasi makanannya. Nggak cuma kangkung doang, tapi ini juga ada buncis, ada timun di sini, ada kembang kol di sini, makan ikan-ikan yang lokal. Wah, itu mantap banget loh. Karena apa? Bahkan di Al-Qur'an pun sudah ditulis porsi makanan tuh seperti apa harusnya gitu. Nih, dalam surat 80 ayat 32. Semua disediakan untuk kesenanganmu dan hewan ternakmu. Make sure ada anggur sayur-sayuran, buah-buahan dan rerumputan, zaitun dan pohon kurma. Semua sudah disediain sama Allah. Hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Jadi dari surat tadi, kalau diwujudkan dalam isi piringku, lauk pauknya segini banyak, minyak dan bumbunya segini, makanan pokoknya bisa di sini, sayurnya di sini, sayur dan buah. Minumnya dan healthy oils. Jadi udah ada porsinya gitu. Dalam piringku tuh jangan sampai isinya nasi doang atau isinya tadi. Kalau dibaca sama badan tuh gula aja gitu. Jadi kita perhatikan lagi isi piring kita. Lalu apalagi nih healthy habit yang harus kita perhatiin? Jaga jadwal sesuai sama jam tubuh. Waktunya tidur, waktunya bangun gitu. Jadi apalagi kalau misalnya kita mondokin gitu, masukin ke pondok pesantren, itu kan pasti sudah ada jadwal-jadwalnya tuh. Nah, make sure tuh kita selaraskan lagi sama apa yang Rasulullah sudah contohkan. Rasulullah tuh nggak pernah begadang dan tidur di awal waktu supaya bisa bangun tahajud. Nah, supaya jam tidurnya cukup, sunahnya adalah kita ba'da isya sudah tidur, nanti bangun lagi pas di 1/3 malam. Nah, itu Masya Allah. Dan itu kenapa? Kalau diteliti pakai jurnal-jurnal, memang di saat-saat itulah liver-liver kita di detox, ginjal kita beristirahat, dan sebagainya. Jangan sampai pas isya waktunya tidur malah kita makan. Waktunya sudah mepet-mepet tidur, kita juga masih makan. Nah, itu yang bikin penyakit gitu. Olahraga, nah ini berlaku buat semua gitu ya, nggak cuma anak-anak kita yang dimasukin ke pondok, tapi kita semua. Make sure kita bisa olahraga 150 menit seminggu. Karena apa? Dengan olahraga bisa membantu detoks racun-racun di tubuh, bisa jaga BB ideal, bikin tidur kita lebih berkualitas, bikin lebih happy, lebih semangat dalam menerima pelajaran, dan juga memperbaiki sirkulasi darah, jantung, dan paru-paru. Nah, ini juga salah satu yang harus diperhatiin healthy habit buat kita semua gitu ya. Jangan sampai kita hanya di indoor aja.
Tapi kita harus ada aktivitas outdoornya. Baik itu tadabur alam, main di alam, kita nyeker, berjemur, berolahraga, atau nanam di kebun. Karena kenapa? Grounding tuh nyeker gitu ya. Itu terbukti sekali membantu mengurangi stres dan memperbaiki mood. Mungkin kalau Bapak Ibu mampir ke Instagram saya sering banget bahas tentang grounding ini. Cuma kita ngelangkah ke area hijau itu banyak sekali manfaat obatnya. Dan banyak bermain di alam juga menguatkan sistem imun. Supaya apa? Supaya anak-anak kita jadi anak yang kuat. Walaupun mondok di pesantren menjadi anak-anak yang sehat, yang gak gampang sakit gitu. Dan ini Masya Allah ya, kalau di Al-Baja itu juga ada yang punya ini ya, belajarkan tanggung jawab juga, either itu berkebun atau punya peliharaan kayak bebek sama ayam ini. Ini tuh sebenarnya grounding juga gitu. Selain melatih tanggung jawab juga grounding bisa ningkatin imun nih gitu. Karena kenapa? Ini sudah ada hasil risetnya sama ahli gizi UGM. Anak usia 15-18 tahun di 10 sekolah Yogyakarta, 100% hampir defisiensi vitamin D. Nggak pernah kena matahari nih. Akibatnya apa? Banyak sekali akibat dari defisiensi vitamin D. 68 remaja laki-laki yang obesitas semuanya defisiensi vitamin D. Jadi yang biasanya yang gendut-gendut tuh biasanya juga vitamin D-nya tuh rendah. Vitamin D rendah, ujung-ujungnya kemana? Obesitas, mood swing, darah tinggi, kulitnya kering, keretak-keretak badannya sampai nggak kuat gendong anak. Itu bisa jadi gejala defisiensi vitamin D nih, ibu-ibu yang punya anak bayi-bayi. Terus imunnya sangat lemah, dikit-dikit sakit, dikit-dikit batuk gitu ya, kecapean dikit langsung ngedrop. Nah, ini vitamin D coba diperhatiin. Masalah pencernaan ini juga bisa jadi berpengaruh, gampang lemes dan sebagainya. Oke. Lalu apalagi healthy habit yang bisa kita lakuin ketika anak kita juga dimasukin ke pondok gitu ya, membersamai anak dalam setiap langkahnya. Ini mungkin bisa, semoga bisa membantu juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi belum sempat terjawab. Tadi saya sudah beberapa lihat gitu ya, gimana bersinergi seperti kata Buya tadi, bersinergi dengan sekolah, membersamai anak-anak kita, membersamai anak dalam menuntut ilmu, support, berkoordinasi dengan institusi sekolah gitu ya. Masukin pondok bukan berarti kita lepas tangan, tapi kita juga belajar, kita juga nuntut ilmu. Ketika anak udah lagi liburan, kita ternyata bisa punya ilmu yang sama. Kalau ngomong tuh bisa jadi nyambung gitu, jangan sampai anak udah makin pintar, kitanya biasa aja, jadi kalau ngomong tuh jadi nggak nyambung gitu ya. Jadi kita tuh tetap harus belajar juga nih ayah ibu. Saat libur, itu make sure itu benar-benar ada in quality time sama anak, nggak pakai distraksi, nggak pakai gadget. Biar apa? Biar anak tuh tahu mereka tuh dicintai. Masukin ke pondok tuh bukan berarti dibuang gitu, karena sering banget gitu ya. Kemarin saya punya klien, anak-anak pesantren juga gitu ya. Itu menyedihkan sekali gitu ya teman-teman. Ya banyak yang mereka mungkin ngerasa terbuang, tidak dekat sama orang tuanya, dan keluhan kesehatannya mereka terlihat sekali. Mensnya bahkan nggak mens. Ini saya kan megangnya cewek ya gitu, jadi saya taunya kasus yang cewek. Mereka sering, most of them gitu ya, hampir sebagian besar mereka mensnya nggak teratur, bahkan nggak mens sama sekali untuk 3 bulan gitu ya. Kalau mens parah, nyerinya parah gitu ya. Ini bisa dilihat gitu ya, ternyata minumnya kurang, kebanyakan jajan es-esan cekek gitu. Itu yang aduh gitu ya, sedih juga gitu ya. Dan ternyata kalau ditanya background orang tuanya juga, ternyata banyak orang tua yang ngerasa lepas tangan, anaknya nggak diperhatiin, dan jadi ada unsur-unsur kesedihan di sana sama anak-anaknya. Kita tahu ya bahwa mood kita, mental kita itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Anak-anak yang mungkin stres, ngerasanya nggak disayang, itu tuh biasanya memang punya keluhan lambung, punya GERD itu tadi. Jadi bangun mereka tuh cemas, tangannya geter, keringat dingin, itu saya temuin teman-teman. Dan kalau ditanya, kemana ayah ibu gitu ya, jauh, nggak tahu kemana, ya kasih sayang itu kurang gitu ya, mereka merasa sendirian rasanya. Dan mereka mungkin nggak bilang itu gitu ya, mereka mungkin tetap ngomongnya, disayang segala macam gitu ya, tapi curahan itu tidak dirasakan sama mereka, akhirnya kelihatannya tuh dari kondisi kesehatannya mereka. Jadi semoga ini bisa jadi itibar buat kita semua gitu ya, mau masuk pesantren, mau masuk sekolah biasa pun, jangan sampai kita lepas tangan dan nyerahin itu ke guru aja gitu. Justru kita harus membersamai terus, bilang ke anak,
Jangan sampai three magic words ini nggak berlakunya ke orang lain, justru harus ke kita sama ke anak-anak kita. Kasih ya, udah berjuang keras, nuntut ilmu. Tadi di sekolah, ini banget ya, padat ya agendanya ya, Masya Allah, makasih ya, udah berjuang nih, Mama bikinin masakan kesukaan kamu. Itu ada kasih sayang di sana yang mereka kayak, aku harus berjuang buat ayah ibu, ada perasaan di sana pastinya. Gitu ya. Dan jangan lupa untuk minta tolong ke Allah, minta petunjuk terus apa yang harus dilakukan, dan juga mendukung terus agenda-agenda positif di sekolah gitu. Oke, jadi mungkin kalau bisa disamerikan juga, kira-kira ini loh green flag buat kesehatan tubuh kita. Mungkin boleh nih Bapak Ibu semua atau buat anak-anaknya, kira-kira udah kecentang semua belum nih hal-hal yang ini? Kalau pup, bisa pupnya setiap hari. Pup setiap hari ini tanda badan kita sehat ya teman-teman. Karena kita bisa mendetoks badan kita setiap hari. Dan itu seharusnya badan kita didetoks setiap hari. Pola tidur yang nyenyak dan konsisten. Nggak kebangun-bangun. Kalau kebangun pun bisa tidur lagi dalam waktu 20 menit. Kalau sakit juga nggak sering sakit. Imun kita punya imun yang kuat. BB-nya ideal, nggak buncit gitu ya. Karena buncit ini juga sebenarnya salah satu red flag di kesehatan. Haidnya teratur tanpa nyeri berlebih, itu juga tanda green flag. Ini hal-hal yang suka kita lewatkan gitu ya. Padahal kalau ini nggak kecentang semua gitu ya, ini kalau didiemin aja bisa jadi bom waktu nih, nauzubillah. Ini termasuk di anak-anak karena ya banyak banget gitu ya. Yang kemarin klien-klien saya nih pupnya bahkan bisanya sebulan sekali baru dia bisa pup, ya Allah gitu ya. Makanya kenapa aku sampaikan di sini juga gitu. Semoga ini bisa menjadi awareness kita bersama. Berenergi, fokus dalam belajar, anti loyo-loyo dan jompo. Nah, ini keconteng semua nggak nih? Dari 6 hal ini, berapa banyak nih? Boleh di-share nggak, teman-teman? Berapa banyak yang keconteng dari 6 hal ini? 5 dari 6 kah? Atau cuma baru 1 yang kecapai? Atau baru 2 yang kecapai? Semoga makin ke depannya kita makin aware, makin perhatikan isi piring sesuai apa yang Allah perintahkan, sehingga kita bisa nyentang ini semua. Oke. Biar kita sakti. Sakti tanda kutip. Yes. Ketika kita sudah menjalankan pola hidup yang sehat, makannya sudah sehat seimbang, rajin olahraga, jemur dan grounding, insya Allah sakit-sakit itu tuh pasti juga nggak akan mau mampir ke kita. Kita jadi lebih fokus dalam belajar, nuntut ilmu lebih mudah, pelajaran lebih gampang masuk, dan menebar manfaat bisa lebih banyak. Itu jariah ya, gitu. Kita ternyata bisa cuma hanya dengan menyediakan makan sehat, anak kita bisa jadi seperti itu gitu ya, bisa menebar manfaat lebih banyak, kitanya kan pasti kecipratan juga. Makanya banyak, ada orang yang bilang gitu ya, ada loh warisan yang nggak pakai duit. Warisan itu namanya nutrisi, teman-teman. Jadi semoga ini bisa jadi pengingat kita terus buat istiqomah untuk sadar dan sabar. Amin. Kita lurusin niat lillahi ta'ala. Jadi kita mengupayakan diri kita dengan asupan terbaik sesuai fitrahnya, itu bagian tanda syukur atas nikmatnya Allah beri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Mbak Diana ilmunya ini sangat luar biasa sekali. Insya Allah kita izin Mbak Diana nih, banyak banget yang minta dari outline yang sudah dibuat nih Mbak Diana. Boleh ya nanti di-share untuk peserta semuanya Mbak Diana ya? Boleh. Baik. Baik, Masya Allah, ini berhubung hampir berkenaan dengan azan maghrib, kita coba minta pertanyaan ya. Kita kasih kesempatan buat peserta untuk bertanya. Kita coba bacakan langsung aja ya. Pertanyaan datang dari chat ini. Izin bertanya, gimana cara alami mengatasi BAB tidak lancar setiap hari? Saya merasa bingung, harus bagaimana nih Mbak Diana? Sayur-sayuran, buah-buahan sudah dikonsumsi Mbak. Tiap hari loh dikonsumsinya, tapi tetap saya tidak lancar. Dan anak saya dari bayi lidahnya putih sampai sekarang. Juga begitu, kenapa ya kira-kira Mbak Diana ya? Padahal Mbak Diana. Oke, nah ini juga tadi, ini pas udah makan makanan yang sehat, itu juga masih makan makanan yang fast food nggak? Yang manisnya sangat manis, minuman kekinian, makanan kekinian, goreng-gorengan, makanan kemasan, martabak-martabakan. Nah, itu coba dievaluasi gitu. Jangan-jangan asupan serat kita tuh udah kehabisan duluan nih sama gula-gula yang kita makan gitu. Terus tadi udah kena
matahari belum nih vitamin D-nya nih. Karena vitamin D ini ratusan reseptor vitamin D itu ada di badan kita, termasuk untuk bisa melancarkan pencernaan itu tadi. Coba dirutinkan jemur sama nyekernya. Karena kemarin aku dapet DM juga gitu ya, Mbak makasih banyak, anak aku tuh sembelit seminggu, aku nyekerin anak aku di rumput, pulang-pulang langsung pup, Masya Allah, aku dengernya itu juga udah Masya Allah ya gitu, betapa pertolongan Allah tuh deket, kita cuma nggak pakai sepatu di rumput gitu ya, langsung bisa lancar pupnya gitu. Termasuk untuk lidah putih, sebenarnya lidah putih itu tanda bahwa banyak sekali jamur gitu ya, kandida. Terlalu banyak jamurnya, akhirnya terlihatnya tuh di lidah gitu. Ini yang mungkin bisa dievaluasi kalau misalnya memang masih menyusui, ya mungkin lidahnya putih karena susunya tadi ya. Cuma kayak misalnya udah empasi dan lidahnya masih putihnya sangat berlebihan, mungkin dievaluasi makannya tuh seperti apa, apakah benar-benar tinggi gula gitu. Jangan salah ya, yang asin-asin itu sama badan juga kebacanya gula ya teman-teman. Saus-sausan, saur, yaitu yang nggak sebut merek, saus-sausan tiram, saus sambal dan lain-lain, itu kalau kita baca komposisinya awalnya tuh gula. Nah, itu yang harus hati-hati. Baik, Masya Allah, syukron jazilan kepada Mbak Diana nih sudah memberikan jawaban-jawabannya. Alhamdulillah, berhubung masih banyak sebenarnya nih Mbak Diana yang harus kita bacakan nih, cuman karena waktu juga sudah membatasi kita semua, akan ada azan maghrib juga yang sudah berada di depan mata kita ini nih, insya Allah. Terima kasih kepada Mbak Diana ya atas apa yang telah Mbak Diana sampaikan tadi. Insya Allah nih apa yang sudah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat Mbak Diana, ilmu yang menjadi amal yang jariah buat kita semua juga, insya Allah, buat Mbak Diana juga, insya Allah bermanfaat buat kita, bisa kita praktikkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari. Dan insya Allah semakin menguatkan nih para ayah bundanya untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya di pondok pesantren tercinta insya Allah, yaitu pondok pesantren Al-Bahjah. Syukuran ya Mbak Diana ya atas kesempatannya ya Mbak Diana. Jazakumullah, semoga sehat selalu Mbak Diana. Terima kasih. Langsung close. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Dari apa yang telah dipaparkan oleh kedua narasumber kita, dari Guru Mulia Buya Yahya, Mbak Diana juga semuanya, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih nih untuk semuanya yang telah bergabung, dan insya Allah kita mengajak ya apa yang tadi disampaikan oleh Guru Mulia Buya Yahya, investasi akhirat. Jadikan anak-anak ini bukan hanya sekedar sayang saja, tapi benar-benar bisa menyekolahkan anak-anak kita ini di sekolah yang terjamin kesehariannya ya dari hal-hal yang negatif yang berada di luar sana. Apabila para tamu kita semua ini, para tamunya Allah, perindu Rasulullah, perindu ridhonya Allah ini, ayah bunda yang kami muliakan, yang ingin daftar bisa bergabung dengan keluarga besar Al-Bahjah An-Nahl, khusus putri ya, di bawah bimbingan Bu Yahya dan Ipo Santosa, bisa mendaftarkan putra-putrinya tercintanya ya, atau kerabat-kerabatnya, bisa didaftarkan melalui kontak informasi di 0838 989 0399, yang insya Allah juga tertera nanti di brosur PSB. Insya Allah masih ada gelombang 1 ini di Al-Bahjah An-Nahl, masih sampai tanggal 31 Agustus untuk gelombang 1. Nah, untuk gelombang keduanya nanti dimulai lagi 1 Oktober sampai 30 November. Insya Allah apa yang tadi sudah disampaikan sama Buya, baik itu dari fasilitas, baik itu dari program-program unggulannya, insya Allah akan menjamin putra-putri kita, khususnya putri kita yang akan didaftarkan di Al-Bahjah An-Nahl, bisa menjadi putri yang bisa menjadi investasi di akhirat kita kelak insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah untuk memasuki rangkaian acara selanjutnya ini, doa terakhir yang akan disampaikan oleh Abah Haji Tony mungkin bisa memberikan doa penutupnya untuk kita semuanya. Kepada Abah Haji Tony, persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Baik, ayah bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Firas. Mari ayah bunda kita bacakan Fatihah wabil khusus untuk anak-anak keturunan kita. Semoga menjadi anak keturunan anak yang menjadi penunjuk untuk keluarga
yang menjadi penyejuk untuk umat, dan nantinya mereka bisa menjadi generasi yang Qurani, yang bisa menjadikan mereka untuk bisa melestarikan alam semesta dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, kaya di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Cukup, Kang Firan. Terima kasih. Baik, amin ya robbal alamin. Masya Allah, terima kasih kepada Abah Haji. Semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ayah bunda yang kami muliakan, berhubung di Cirebon ini sudah azan ini, ya kita mohon pamit undur diri. Terima kasih kepada Guru Mula Buya Yahya. Terima kasih kepada Mbak Diana Hemasari atas ilmu yang tadi disampaikan. Ketua panitia kita beserta jajarannya, nih ada Abah Haji Nur. Semoga Allah berikan keberkahan buat keluarganya, keberkahan buat Al-Bahjah An-Nahl. Para peserta, ayah bunda seminar parenting online yang telah hadir berpartisipasi masuk ke acara ini, terima kasih banyak ya. Semoga sehat semuanya. Allah berikan kemudahan semuanya. Allah lancarkan segala bentuk hajat-hajatnya. Allah permudah juga bisa menyekolahkan anaknya di Al-Bahjah. Ya, tentunya kami juga kembali mengingatkan bagi para ayah bunda yang ingin mendaftarkan putri tercintanya disekolahkan di SMP Al-Bahjah An-Nahl, bisa menghubungi langsung di nomor informasi atau nomor pendaftaran di 0813 8989 0399, atau nanti bisa langsung melalui WhatsApp adminnya itu sendiri ya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di seminar parenting online selanjutnya dan acara-acara yang mulia lagi lainnya. Insya Allah saya Presbisi beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf, mohon doanya selalu. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.